Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seseorang ketika dia ingin melaksanakan salat, maka kewajiban bagi orang tersebut untuk menutup aurat. Dan semua orang ini melakukannya. Tidak ada seorang pun yang ketika salat tidak menutup aurat kalau dia tahu yang bahawa syarat sah salat itu menutup aurat. Namun yang menjadi masalah di lingkungan kita, apakah aurat pakaian yang kita pakai tersebut telah menutup aurat ataupun tidak? Maka di sini kita akan membicarakan kesalahan-kesalahan seseorang dalam menutup aurat sehingga dia menganggap dirinya telah menutup aurat padahal belum menutup aurat. Karena yang jadi masalah bagaimana salatnya diterima. Kalau aurat pun tidak tertutup, maka ini harus kita perhatikan, harus kita lihat. Apakah ketika kita melaksanakan salat dan ketika menutup aurat, apakah kita telah menutup aurat dengan sebenar-benarnya ataupun tidak? Jadi referensi kita adalah kitab Bajuri juzuk 1 halaman 139. Sitru launil aurati indal kudrati. Kewajiban bagi seseorang ketika ingin melaksanakan salat adalah menutup aurat. Ketika kuasa. Ketika mempunyai kain untuk menutup aurat. Maka kewajiban adalah menutup aurat. Menutup aurat ada dua pengertian. Menutup bentuk aurat dan menutup warna aurat. Di dalam salat, kesalahan yang pertama yang sering kita lupakan, yang sering kita abaikan, bahawa di dalam salat diperintahkan adalah sitru launil aurati, menutup warna aurat. Maka dalam menutup warna aurat ini dilihat dari pakaian yang dipakai. Kalau pakaian yang dipakai transparan, kelihatan warna kulitnya walaupun dia telah memakai pakaian, itu belum menutup aurat yang dituntut seperti ini. Maka dia belum menutup aurat yang dianggap sah untuk melaksanakan salat. Batasan aurat bagi seorang laki-laki adalah dari pusat sampai lutut. Dalam menutupnya, lebihkan di atas pusat dan di bawah lutut. Karena itu termasuk dalam bab ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sedangkan aurat bagi seorang wanita kecuali adalah muka dan dua telapak tangannya. Jadi seluruh tubuh wanita itu aurat di dalam salat kecuali muka dan dua telapak tangan. Kita lihat dulu batasan aurat muka. Ada vertikal dan horizontal. Kalau batasan aurat vertikal itu min manabiti sya'ri, daripada tempat tumbuh rambut sampai dagu. Ujung dagu ini sampai. Kalau horizontal dari dua telinga kiri kanan. Dua telinga. Maka dalam menutup aurat bagi wanita, kesalahan yang kedua yang dilakukannya selain dia menggunakan mukena yang transparan yang nampak kulit tangannya, kalau dia tidak memakai baju di dalam nampak kulit badannya dan sebagainya, adalah menutupnya. Dia memakai mukena di sini dan di bawah dagu. Ini nampak. Ini kesalahan yang kedua. Ketika dagu ini nampak, maka dia belum menutup aurat. Maka harus dia lebihkan sedikit. Daripada tempat tumbuh rambut, masuk ke bahagian muka daripada pihak telinga, sampai di sini, di atas dagu. Ini juga termasuk dalam bab ma la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib.
Ketika ini tidak dia lakukan, maka dia tidak ataupun belum menutup aurat. Ingat bagi wanita, pakai mukena ketika salat jangan di bawah dagu, tetapi dia di atas. Kalau muka mukenanya besar, maka gunakan kain lain. Di samping, di bawah, di atas itu jangan sampai menutup dahi. Kesalahan ketiga yang dilakukan oleh seseorang ketika menutup aurat saat melaksanakan salat adalah, yang pertama harus diketahui dulu lelaki itu apa yang disuruh tutupnya dan di mana yang harus ditutupnya. Bagi lelaki, yang wajib menutup aurat ketika salat adalah dari samping dan dari atas. Bagi wanita, dari segala penjuru, samping, atas dan bawah tidak boleh terbuka. Seorang laki-laki yang melaksanakan salat menutup aurat menggunakan baju kaus ataupun baju yang ada kancingnya begini, tidak menggunakan baju dalam. Ketika dia rukuk, nampaklah dari lehernya, nampak kulit di bawah pusatnya ataupun nampak pusatnya. Ketika rukuk, nampak dari belakangnya. Itu belum menutup aurat. Kesalahan ketiga yang dilakukan. Atau memakai baju yang ada kancingnya. Ketika dia berdiri ataupun ketika rukuk ataupun ketika sujud, lihat nampaklah kulitnya dari celah-celah kancing bajunya, bagian aurat. Itu belum menutup aurat. Maka bagi laki-laki yang sudah melaksanakan salat, alhamdulillah, itu sangat bagus. Tetapi perhatikan apakah kita telah menutup aurat dengan sempurna ataupun tidak. Sangat banyak kita lihat orang salat di masjid-masjid menggunakan baju kaos, baju oblong. Tidak menggunakan baju dalam. Ketika dia rukuk, longgar daripada lehernya. Ketika dia sujud, longgar dari belakangnya. Nauzubillah. Bagi wanita, itu yang ditutupi adalah dari atas, dari samping, dari bawah. Maka bagi wanita ketika salat, itu wajib memakai baju. Wajib memakai baju di dalamnya. Kalau ketika dia rukuk, mukenanya melebar dan tergantung sehingga andai kata dilihat dari bawah nampak auratnya, maka itu belum menutup aurat, belum sah. Ketika dia sujud, nampak kakinya dari belakang, itu pun tidak sah. Nah, ini yang harus sangat diperhatikan. Jangan kita sudah melakukan salat, tetapi kita belum menutup aurat yang sempurna. Maka harus diperhatikan. Kalau dia sudah punya suami, maka disuruh lihat pada suaminya. Ini suamiku, ini kalau saya begini nampak enggak auratnya? Ini agar sah salatnya. Maka kesalahan-kesalahan yang begini yang harus diperhatikan. Jadi, jangan cuma kita menganggap telah menutup aurat, tetapi tidak menutup aurat. Saya ulangi, kesalahan-kesalahan yang terjadi saat menutup aurat. Yang pertama adalah memakai baju yang transparan ataupun mukena yang transparan. Yang pertama. Bagaimana kita mengetahui yang transparan ataupun tidak? Letakkan mukena tersebut di atas tubuh kita, tangan kita lihat. Nampak kulit tangan ataupun tidak. Kalau nampak, itu transparan. Kesalahan yang kedua dalam menutup aurat ketika salat adalah seorang laki-laki yang salat dengan menggunakan baju oblong dan tidak menggunakan baju dalam. Maka ketika dia rukuk nampak
auratnya dari celah lehernya, ataupun ketika dia sujud nampak auratnya dari celah belakangnya. Kesalahan yang ketiga adalah seorang wanita ketika dia menutup aurat, memakai mukenanya adalah di bawah dagunya. Dagunya di luar. Kesalahan yang keempat adalah ketika rukuk seorang wanita maka nampak kulitnya, nampak auratnya dari bawah mukenanya yang melebar. Kesalahan yang kelima adalah ketika seorang wanita sujud, maka nampaklah kulitnya, kakinya dari belakang. Ini karena wajib bagi kita adalah menutup aurat pada seluruh penjuru dan kepada semua khalayak. Karena makna di sini dikatakan menutup aurat adalah an a'yunin li insin, dari pandangan manusia. Hatta an nafsihi, walaupun diri sendiri. Kita tidak boleh melihat diri sendiri. Tidak ada orang lain sendiri. Tidak boleh. Wajib menutup aurat ketika kita melaksanakan salat. Wa a'yunil jinni wal malaikah. Kemudian kita wajib menutup aurat daripada pandangan jin dan malaikat. Ini dua makhluk Allah yang gaib. Yang kita tidak tahu di mana mereka. Dan mereka ada di mana-mana. Ini di samping saya ada jin dan malaikat. Ada. Maka ketika kita salat walaupun sendiri, walau kana syaksu khalian fi dhulmatin, walaupun orang tersebut sendiri, sunyi di dalam gelap, tetap wajib menutup aurat agar tidak dilihat oleh jin dan malaikat, walaupun dengan pandangan sendiri tidak nampak. Ya. Ini maka menutup aurat itu adalah bahagian daripada kewajiban yang sangat perlu diperhatikan. Cukup banyak saudara kita yang salat, tapi sayangnya ketika dia mau salat tidak mau belajar tentang dari bagaimana taharah, bagaimana syarat sah salat, bagaimana rukun salat. Amal yang dilakukan tanpa ilmu maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang perlu kita pelajari. Maka ini, belajarlah. Yang terakhir ketika kita menutup aurat adalah bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Jadi wajib menutup aurat adalah dengan pakaian yang suci yang keenam. Suci itu adalah ketika kita menyucikannya apakah sudah suci ataupun tidak. Maka kita harus tahu bagaimana hukum taharah, hukum bersuci menyucikan pakaian. Ketika pakaian yang kita pakai terkena najis dan sebagainya. Mudah-mudahan salat kita sah. Kita menjadi orang yang salat memang karena Allah Subhanahu wa taala menutup aurat dengan sempurna. Allahumma ja'al salatana salatan makbulah wala taj'al salatana salatan marduda. Ya Allah, jadikanlah salatku, salat kami ya Allah, salat yang engkau terima, dan jangan engkau jadikan salat kami ya Allah salat yang engkau tolak. Karena salat itu tiang agama. Ketika salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu kita bukan bahagian orang yang telah mendirikan agama.